Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali dengan Ibu Dewi pada pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang menggali informasi buku fiksi dan non-fiksi. Sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Baik, mari kita simak sama-sama. Pasti kalian sering mendengar tentang buku fiksi dan non-fiksi kan? Apa sih persamaan dan perbedaan dari kedua buku ini? Nah, sebelum kita membahasnya, mari kita pelajari dulu pengertian dari buku fiksi dan non-fiksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fiksi artinya rekaan atau hayalan atau imajinasi, dan non-fiksi artinya nyata, faktual, atau informatif. Buku fiksi merupakan buku yang berisi cerita yang bersifat imajinatif, yang murni berasal dari gagasan atau ide pikiran dari si penulis. Sedangkan buku non-fiksi merupakan buku yang berisi informasi, bersifat fakta, dan berdasarkan kenyataan. Buku fiksi memiliki ciri-ciri seperti tidak membutuhkan observasi karena ide pokok berasal dari imajinasi penulis, menggunakan bahasa tidak baku dan bersifat konotatif, dan bertujuan untuk mendapatkan hiburan atau kesenangan. Nah, coba kalian bayangkan apa yang kamu inginkan ketika membaca novel. Ketika itu akan muncul berbagai perasaan seiring dengan perjalanan hidup yang dialami tokoh novel. Buku fiksi yang sering kita temui di sekitar kita seperti novel, kumpulan dongeng, kumpulan cerpen, dan drama. Sedangkan buku non-fiksi memiliki ciri-ciri seperti membutuhkan observasi untuk memperkuat gagasan dan dapat dipertanggungjawabkan, menggunakan bahasa baku dan bersifat denotatif, bertujuan untuk menambah wawasan dan informasi. Buku non-fiksi yang sering kita temui contohnya seperti buku pelajaran sekolah, ensiklopedia, kamus, dan biografi. Nah, anak-anak, masing-masing buku memiliki beberapa bagian supaya pembaca lebih mudah mencari atau mengenalinya. Yang pertama itu informasi mengenai buku fiksi, yang kedua unsur pembangun karya sastra, yang ketiga sistematika, dan yang terakhir kebahasaan. Sedangkan sistematika dari buku fiksi diantaranya sampul, halaman judul, hak cipta, daftar isi buku yang terbagi dalam jumlah bab atau judul, dan biografi penulis. Nah, untuk unsur pembangun buku non-fiksi, diantaranya ada sampul buku, rincian subbab buku, judul subbab, isi buku, cara menyajikan isi buku, bahasa yang digunakan, sistematika penulisan. Sistematika penulisan pada buku non-fiksi seperti sampul, halaman judul, hak cipta, kata pengantar, daftar isi
Isi buku yang terbagi dalam jumlah bab atau bab, glosarium, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Kedua buku ini diantaranya: 1. Digolongkan sebagai karya tulis. 2. Menggunakan sudut pandang tertentu. Yang ketiga, meskipun buku fiksi ditulis secara imajinasi, namun penulisannya tetap secara logis seperti non-fiksi. Sedangkan untuk perbedaan buku fiksi dan non-fiksi adalah dari aspek penyajiannya, buku fiksi bersifat imajinatif, sedangkan buku non-fiksi bersifat faktual. Jika dilihat dari aspek sifat, buku fiksi mengikuti genre karyanya, sedangkan buku non-fiksi bersifat informatif. Nah, kalian pasti pernah melihat bentuk tulisan seperti ini. Biasanya bentuk tulisan ini muncul di salah satu buku non-fiksi yang disebut dengan indeks. Indeks adalah daftar kata atau istilah yang terdapat dalam buku cetakan. Biasanya terletak pada halaman akhir dan tersusun menurut abjad. Seperti contoh di bawah ini, diawali dengan kata alfabetis pada huruf A, terletak pada halaman 12 dan 33, dan diakhiri dengan huruf W untuk kata watak di halaman 370. Jadi, indeks berfungsi memberikan informasi mengenai halaman, tempat kata atau istilah dalam buku muncul, sehingga indeks membantu pembaca menelusuri kata atau istilah di dalam buku. Setelah kita mendapatkan informasi dari indeks, langkah selanjutnya adalah membuat catatan tentang isi buku. Contohnya yaitu tentukan indeks yang pemaknaannya dicari, catat penjelasan dari kata atau istilah atau indeks yang dianggap penting, kemudian susun catatan secara kreatif dengan tujuan mudah diingat. Nah, itu tadi penjelasan tentang menggali informasi buku fiksi dan non-fiksi. Jadi, kalian bisa tahu apa unsur-unsur yang membangun buku fiksi dan non-fiksi, bagaimana sistematika penulisan kedua buku tersebut, dan apa persamaan serta perbedaannya. Semoga kalian dapat memahami segala penjelasan yang sudah Ibu sampaikan. Demikian, jangan lupa kalian tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap semangat ya belajar di rumahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.